Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, NIM 230202000029. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 4A. Maharul al-Kalam. Dalam bahasa Arab terdapat 4 macam keterampilan berbahasa, yaitu 1. Maharul al-istima' atau keterampilan mendengar atau menyimak. 2. Maharul al-kalam atau keterampilan berbicara. 3. Maharul al-qiraah atau keterampilan membaca. Dan yang keempat, maharul al-kitabah atau keterampilan menulis. Oleh karenanya, pembelajaran dalam masing-masing keterampilan berbahasa sebagaimana tersebut di atas memiliki strateginya masing-masing. Maharul al-kalam atau keterampilan berbicara adalah salah satu dari 4 keterampilan bahasa yang sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai. Mengingat bahwa fungsi bahasa yang paling utama adalah sebagai alat komunikasi. Sebab dengan bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa mampu memberikan kemungkinan yang lebih luas dan kompleks daripada yang dapat diperoleh dengan mempergunakan media yang lain. Maharul al-kalam termasuk keterampilan pokok yang harus dikuasai siswa dan merupakan salah satu tujuan akhir pembelajaran bahasa asing. Valen dalam Fatih Ali Yunus mengatakan bahwa sejak lebih dari 22 tahun yang lalu, di antara faktor yang mendorong siswa untuk mempelajari bahasa asing adalah agar bisa berkomunikasi dengan penutur bahasa yang dipelajarinya, termasuk komunikasi lisan. Maharul al-kalam artinya adalah kemahiran berbicara. Kemahiran berbicara adalah kemampuan menyusun kalimat yang benar dalam bentuk praktis sesuai dengan struktur kalimat yang dipelajari. Maharul al-kalam dalam bahasa Arab adalah kemampuan untuk menyusun kalimat yang benar yang muncul di dalam pikiran dan perasaan seseorang dengan kalimat yang benar dan jelas, atau dengan kata lain, kemampuan siswa untuk tuntutan untuk bisa membaca kitab klasik atau kuning tidak akan ada pada jurusan eksakta. Keterampilan berbicara atau maharul al-kalam atau speaking skill adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra bicara. Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Strategi maharul al-kalam. 1. Kibrat Muthirah. Strategi ini digunakan untuk memotivasi anak didik agar dapat mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya berkaitan dengan teks yang akan diajarkan dan untuk mengajak keterlibatan anak didik dalam melihat pengalaman mereka sejak awal pembelajaran. 2. Takbir al-Ra'isah. Strategi ini sangat penting untuk mengasah keberanian anak didik dalam mengungkapkan bahasa Arab secara spontanitas kreatif. Meski pada awalnya perlu penekanan bagi anak didik untuk berani tampil, namun bila telah terbiasa, ia akan melahirkan iklim yang kondusif lagi menyenangkan, di mana anak didik mendapatkan kebebasan berekspresi melalui bahasa mereka sendiri. 3. Tamthiliyah. Strategi ini adalah sebuah aktivitas yang membutuhkan kemampuan anak didik dalam mengekspresikan dialek bahasa Arab fusha dengan fasih dan sesuai makhrajnya, di samping dalam mengeksplorasikan kemampuan dalam bermain peran. 4. Takbir musyawar. Strategi ini bertujuan agar anak didik dapat menirukan alur cerita guru dengan cepat. Melalui bantuan media gambar, anak didik dapat membahaskan materi ajar dari persepsi yang ia bisa tangkap dari uraian guru melalui bahasanya sendiri. 5. Ya'ab daur al-mudarris.
Ini adalah strategi yang sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi langsung baik dari kelas ataupun dari individual anak didik. Strategi ini memberi kesempatan kepada setiap anak didik untuk dapat berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.